warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar mengkritisi informasi tentang tokoh. Nah, di kelas 10 kemarin kita sudah belajar mengenai teks biografi. Nah, hari ini kita akan mengkritisi informasi tentang tokoh yang ada di teks biografi. Tapi sebelum itu, anak-anak bisa membuka handphone lalu bisa scan QR yang ada di depan. Sudah bisa? Sudah. Nah, di situ ada tokoh publik yang kalian kagumi dan juga alasannya. Nah, kalian bisa kirim di pojok bawah itu ada ikon tambahnya, nanti kalian kirim di situ. Kalau sudah ada yang mau membacakan punya sendiri. Siapa yang mau Joko Anwar? Joko Anwar? Gak ada. Kenapa memilih Joko Anwar? Karena dia salah satu produser film yang bagus, film-filmnya terkenal, dan film yang tersoal itu benar-benar sampai ditayangkan di berbagai negara di Asia. Selanjutnya sudah semua ya, berarti sudah. Kalau sudah, kita kembali ke materi. Ada yang masih ingat mengenai teks biografi itu apa? Saya silakan Mbak. Teks biografi adalah tulisan yang memuat kisah atau riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Yang
Selanjutnya, kenapa kita penting untuk menganalisis kebenaran informasi pada teks biografi? Ada yang bisa menjawab? Nah, Ibu, silakan. Karena supaya nilai moral, keteladanan, dan motivasi yang diserap oleh pembaca didasarkan pada peristiwa yang benar-benar terjadi. Baik, betul sekali. Maka dari itu, tujuan pembelajaran kali ini peserta didik mampu menganalisis kebenaran informasi dalam teks biografi tokoh sastrawan Indonesia menggunakan berbagai sumber secara kritis. Sebelum itu kita mengulang teori mengenai teks biografi pada kelas 10 terlebih dahulu. Jadi pengertian dari teks biografi itu sebuah bentuk teks naratif yang menceritakan riwayat atau kisah hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Jadi bukan tokoh itu sendiri. Nah, teks biografi itu merupakan teks rekon atau teks cerita ulang yang ditulis oleh orang lain dengan urutan sesuai waktu atau secara kronologis. Selanjutnya ada ciri-ciri dari teks biografi. Jadi yang pertama, biasanya teks biografi itu terdapat penokohan, latar, dan juga alur kejadian. Lalu yang kedua, menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal karena teks biografi itu kan tidak ditulis oleh tokoh itu sendiri melalui orang lain. Jadi biasanya menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal seperti ia, beliau, dan juga beliau. Lalu selanjutnya ada menggunakan kata-kata deskriptif. Jadi kata-kata deskriptif ini digunakan supaya penggambaran dari tokoh itu, watak dari tokoh itu lebih jelas. Biasanya juga menggunakan kata sifat seperti pintar, pandai, ulet, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada fungsi dari teks biografi. Teks biografi ini berfungsi untuk memisahkan suatu peristiwa atau kisah dengan sejelas mungkin sehingga pembaca bisa ikut menyaksikan peristiwa tersebut secara langsung. Selanjutnya ada struktur teks biografi. Teks biografi ini mempunyai 3 struktur umum, yaitu yang pertama ada orientasi, berisi pengenalan tokoh atau gambaran awal mengenai identitas tokoh atau sosok biografi. Isinya ada biasanya nama, riwayat pendidikan ataupun tempat dan tanggal lahir. Lalu selanjutnya ada peristiwa atau kejadian penting, berisi paparan suatu cerita yang berisi berbagai kejadian atau peristiwa saat tokoh mengalami masalah atau dan memecahkan masalah. Lalu yang terakhir ada reorientasi. Jadi reorientasi itu simpulan dari teks biografi, itu tidak wajib ada, biasanya berisi pandangan pribadi penulis mengenai tokoh biografi yang mereka tulis. Lalu selanjutnya, ketika kita membaca teks biografi, kita harus menimbang informasi yang valid di dalam teks biografi tersebut. Nah, informasi yang valid tersebut harus menyajikan data-data yang faktual dan juga akurat. Nah, informasi yang sesuai dengan data dan fakta itu baru bisa disebut sebagai informasi yang valid. Selanjutnya kita mencari tahu bagaimana cara kita mendeteksi akurasi informasi. Yang pertama, ketepatan penulisan, nama orang, nama tempat, nama organisasi atau lembaga, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kebenaran faktual, tokoh yang terlibat, tanggal kejadian, tempat kejadian, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, kesahihan sumber, pemberi informasi pertama, dan kredibilitas narasumber. Yang terakhir, kecepatan pengutipan sumber. Bagaimana teks biografi itu ditulis melalui wawancara, hasil penelitian, atau dari buku dan lain sebagainya. Selanjutnya anak-anak ada yang tahu ensiklopedia itu apa? Ada yang pernah mengakses ensiklopedia? Pernah. Sekarang boleh dibuka HP-nya lagi buat mengakses ensiklopedia. Nah, di sini kalian bisa tulis di pencarian Google ensiklopedia sastra Indonesia. Nanti akan muncul pencarian seperti ini. Nanti kalian bisa cari. Ini contohnya ada Hairul Anwar ataupun sastrawan yang lainnya. Jadi ensiklopedia ini berisi informasi mengenai sastra ataupun sastrawan yang ada di Indonesia.
Ada yang sudah mulai mencari? Di sini ada informasi mengenai Lila Anwar. Dan di sini ada nama, ada tempat tanggal lahir, lalu ada riwayat pendidikan, lalu ada riwayat hidupnya juga. Nah, di sini juga membuat beberapa karya-karya yang telah beliau tulis semasa hidupnya. Selain Hairil Anwar ada juga Hans Kutschassin. Informasinya nanti akan terdapat di sini. Ekspresinya apakah sudah paham? Sudah. Setelah ini kita akan mengerjakan LKPD, peta karakter tokoh. Nah, untuk itu kalian bisa bekerja secara kelompok, berdua-dua saja, satu baku untuk mencari biografi salah satu sastrawan Indonesia melalui sumber terpercaya, namun selain ensiklopedia sastra tadi. Lalu kalian bisa menganalisis menggunakan lembar LKPD yang telah disediakan. Apakah paham? Paham. Dan di LKPD itu ada identitas, kepribadian, peran dan juga pengaruh. Jadi nanti kalian bisa isi sesuai dengan tokoh yang kalian cari. Apakah sudah paham? Sudah. Ibu beri waktu 15 menit cukup? Cukup, Bu. Baik. Oh iya. Ada pertanyaan? Tapi 5 menit lagi ya anak-anak. Baik, Bu. Sudah selesai, Bu. Baik, kalau sudah selesai, adakah satu kelompok, dua kelompok ya? Satu dulu yang mau bacakan. Baik, silakan Mbak Dika. Peta karakter tokoh identitas Firsa Bersari, lahir di Bandung 3 Maret 1984. Ia adalah penulis, musisi indie dan ketua orang yang menempuh pendidikan sastra Inggris di STBA Yapari Aga Bandung. Firsa dikenal reflektif, mandiri dan dekat dengan penggemarnya. Ia kerap berbagi pengalaman dari gunung dan renungan hidup lewat media sosial. Perannya di dunia sastra Indonesia, Firsa berperan sebagai jembatan antara sastra populer dan generasi muda. Ia membuktikan bahwa karya tulis bergenre motivasi dan roman bisa menjangkau pembaca luas tanpa mengorbankan kedalaman makna. Pengaruh karya-karyanya mendorong generasi muda untuk berani bermimpi dan
mencintai alam dibuktikan dengan adaptasi film Garis Waktu 2022 dan meningkat 49 Billboard Sosial 50 2018. Selanjutnya ada satu lagi yang mau membacakan. Saya Bumi. Silakan Mbak Tina. Ini akan membacakan peta karakter tokoh dari tokoh biografi yang saya temukan yaitu Khairil Anwar. Untuk identitasnya, Khairil Anwar lahir di Medan tanggal 26 Juli 1922 dan wafat di Jakarta pada 28 April 1949 di usia 20 tahun akibat ICDC. Untuk kepribadiannya berjiwa keras dan pemberontak. Ia mendapat pendidikan formal sejak usia 18 tahun dan memiliki fokus pada sastra. Juluki tindakan salah karena dirinya yang menolak tunduk pada aturan dan kebiasaan umum yang berlaku di masyarakat. Untuk perannya, pelopor puisi modern Indonesia yang dan bagian dari angkatan 45 yang membawa karya puisi bebas, modern dan ekspresif ke dalam kesusastraan Indonesia. Karya terkenalnya antara lain Aku dan Rawang Bekasi. Untuk pengaruhnya yaitu puisinya menyuarakan semangat perjuangan dan krisis sosial, mempengaruhi banyak penyair lainnya dan warisannya terus dijaga oleh Habib Yasin hingga dikenal luas oleh generasi berikutnya. Baik, terima kasih pada Mbak Alvina dan juga Mbak Atika sudah membacakan hasil analisis kelompok mereka. Beri tepuk tangan terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya, selain ensiklopedia sastra tadi, kita bisa mencari sumber lain yang terpercaya. Salah satunya Mbak Alvina. Dan sumbernya dari Ruang Guru. Mbak Antika sumbernya Bukunesia. selain ensiklopedia tadi, kita bisa mencari Ruang Guru, Bukunesia dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan kertas kecil untuk kalian isi apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut dari materi ini. Misalnya kalian masih belum paham beberapa materi yang tadi Ibu sudah jelaskan, untuk bahan evaluasi Ibu besok. Ibu. Silakan diisi, setelah diisi besok kalian akan mempelajari mengenai bagian-bagian teks biografi yang bisa dijadikan yang bisa diubah menjadi elemen kreatif seperti infografis, animasi, poster dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa membaca materi terlebih dahulu di buku paket. Apakah ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, terima kasih. Ibu akhiri pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.